Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang scholarship goals yang beberapa waktu lalu aku tuh suka bikin reels dan memasukkan cuplikan scholarship goals aku, dan jadi bikin banyak komen dan request di DM untuk dikirimin nih scholarship goalsnya, template-nya gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin aku kirim satu persatu gitu ya, itu bakalan susah banget. So, aku decided untuk bikin satu video membahas scholarship goals ini dan bagaimana cara bikinnya. So, buat kamu yang kemarin-kemarin udah nungguin, tonton sampai habis ya. Sebelum kita buka Excel, ada hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu do your research. Jadi kita harus melakukan research dulu, persyaratan apa aja sih yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa ataupun universitas. Cara paling efektif adalah dengan langsung melakukan research dengan membuka website resmi dari universitas atau jurusan tersebut, atau juga dengan lembaga beasiswa tersebut. Oke, kita langsung buka website resmi LPDP dan kita research apa persyaratan yang dibutuhkan. Kita langsung ketik LPDP saja, keywordnya LPDP, kemudian di sini ada langsung muncul websitenya, yaitu beasiswa LPDP. Nah, kita klik yang scholarship, kemudian di sini ada beberapa pilihan juga, ada general scholarship atau beasiswa umum, beasiswa targeted, dan afirmasi. Nah, kali ini aku mau kasih contoh dengan melakukan research untuk beasiswa reguler. Jadi kita buka beasiswa reguler di sini. Kemudian kita menuju ke downloads yang ada tulisan downloads. Nah, jadi di tulisan downloads ini kita klik dan di situ ada beberapa pilihan juga. Ada buklet beasiswa reguler 2022 dan juga PT Tujuan Beasiswa Reguler Dalam dan Luar Negeri. Jadi ini aku langsung download dan di sini kita bisa scroll. Di sini tuh lengkap banget guys. Jadi jangan jangan malas membaca, harus mau inisiatif cari tahu dulu gitu. Untuk lebih gampang ya, biasanya aku tuh langsung ke paling bawah yang ada tabel ini guys, yang ada tulisan dokumen apa saja yang harus diisi atau diunggah pada aplikasi pendaftaran beasiswa reguler. Di tabel ini kita langsung bisa tahu apa aja persyaratannya. Biodata diri itu diisi online form, kemudian KTP, ada ijazah, transkrip, kemudian juga sertifikat bahasa asing, LOA jika ada, terus juga surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, dan juga surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit, esai kontribusi atau komitmen kembali ke Indonesia. Terus buat yang doktoral ada proposal penelitian. Nah, ini yang harus kita list dulu, kita catat. Ini kita jadikan sebagai goals yang akan kita list dalam scholarship goals kita nantinya. Bikin scholarship goals ini tuh harus sangat disesuaikan dengan waktu yang kamu punya dan juga deadline-nya. Jadi contohnya kayak aku dulu tuh, aku lulus wisuda S1 itu di Februari 2018. Dan sedangkan deadline pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2018 itu adalah September. Jadi aku punya waktu 6 bulan untuk prepare everything. Dan jadinya aku bikin target seperti ini. Nah, untuk membuat scholarship goals ini, kamu hanya perlu bikin title-nya scholarship goals, kemudian di sini aku juga tulis goals and action steps. Misalkan kamu punya waktu 12 bulan, jadi bikin dari Januari sampai Desember. Aku sampai Agustus, karena di Agustus akhir aku itu sudah targetkan untuk mendaftar. Di dalam membuat scholarship goals begini, aku sarankan kamu untuk menggunakan STAR method. S itu adalah specific, terus juga T itu time based, jadi kayak berdasarkan waktu, terus A-nya itu adalah achievable, apakah bisa dicapai atau tidak, dan kemudian terakhir R adalah realistic, jadi harus juga realistis. Nah, pertama itu adalah specific, jadi kita menguraikan setiap goals yang udah kita bikin tadi sesuai persyaratan-persyaratan tadi itu, step-step spesifiknya. Lakukan ini di setiap goals yang kamu bikin. Untuk yang kedua itu adalah time based. Nah, jadi kita berdasarkan waktu nih, kapan ini mau diselesaikan. Bahkan untuk setiap step itu juga harus punya deadline kapan kamu harus menyelesaikan ini. Jadi kalau aku, karena memikirkan efektivitas dan efisiensinya, jadi aku nggak menyelesaikan satu persatu, tetapi
secara bersamaan. Cara untuk bisa melakukan ini itu adalah dengan memanajemen waktu kamu sebaik mungkin. Contohnya, aku bisa pergi ke kampus untuk leges dokumen itu di pagi hari, mungkin 2 jam menghabiskan waktuku. Kemudian setelah itu aku nulis esai kontribusi atau personal statement selama 2 jam setiap hari. Kemudian siang sampai sore itu aku belajar untuk IELTS. Sedangkan malam aku harus kerja part-time. Tapi harus diselesaikan, misalkan draft pertama aku harus selesai untuk esai kontribusi itu di bulan Maret, itu sudah harus punya draft pertama. Nah, itu harus selesai di bulan itu juga. Lalu yang ketiga adalah achievable. Kita juga harus bisa menilai apakah step-step atau rencana yang kita akan lakukan ini bisa dicapai atau tidak dengan waktu yang ada dan juga kemampuan kita juga ya. Jadi kayak aku contohnya di sini nulis esai kontribusi, itu aku bikin dalam waktu 6 bulan, dan di bulan pertama itu aku sharing, kayak mendapatkan informasi dan inspirasi dulu dari orang-orang terdekatku. Kemudian aku mulai list apa yang ingin aku lakukan di 5-10 tahun ke depan. Di bulan yang sama juga aku list dan paparkan dalam paragraf kegiatan yang diikuti selama 5 tahun terakhir, karena kontribusi itu kan yang telah dilakukan, sedang, dan akan dilakukan. Di bulan ketiga aku mulai tulis poin-poin yang ingin ditulis sesuai panduan gitu ya. Kamu juga harus pikirkan apakah kamu bisa menulis esai yang baik hanya dengan 1 draft. Nah, kalau aku kemarin itu bikin 3 draft. Jadi kayak aku bikin draft pertama, kemudian proofreading di bulan kelima, dan di akhir itu dapat draft finalnya. Nah, yang terakhir atau keempat itu harus realistis. Contohnya kayak IELTS nih. Emang bisa ya dapetin skor IELTS 6 bulan doang gitu. Nah, bagi aku kemarin, bagiku itu sangat realistis. Kenapa? Karena ketika di bulan Februari aku ngambil tes simulasi IELTS, itu nilaiku 5 atau 5,5. Jadi setiap sections itu antara 5 dan 5,5. Kalau nggak salah itu speakingku 5, terus readingku 5,5, sekitaran seperti itu. Overallnya itu dulu kemarin 5,5 dan 6, kisaran seperti itu. Berdasarkan teori, untuk mendapatkan 1 skor, meningkatkan 1 skor IELTS itu membutuhkan 3 bulan belajar selama 8 jam per hari. Nah, jadi bagiku dalam waktu 6 bulan aku bisa mendapatkan 2 skor, meningkatkan 2 skor IELTS dengan cara aku kemarin itu benar-benar yang sangat belajar keras di IELTS. Setiap hari itu menghabiskan waktu 8 jam untuk belajar, walaupun hanya dengan mengikuti les biasa, tapi aku tambah dengan ekstra belajar di rumah. Misalkan 2 jam di kelas dengan guru, dengan tutor, kemudian lanjut 2 jam English Club, dan 2 jam belajar sendiri di rumah, dan 2 jam lagi tambahan dari luar. Ditambah lagi, setiap bulan aku melakukan self-test atau evaluasi. Jadi setiap bulan aku tahu progres aku ini ningkat, stuck, atau tidak. Waktu itu aku setiap bulan itu ngerasa memang improving. Alhamdulillah. Setelah 6 bulan belajar IELTS itu, aku tes resmi di Agustus, itu alhamdulillah aku dapat overall 7, padahal itu di Februari itu masih 5 dan 5,5an gitu setiap sectionsnya, tapi semua naik di angka 7 kecuali writing. Perlu aku tekankan bahwa scholarship goals yang aku bikin ini akan berhasil jika kamu benar-benar komit dengan apa yang sudah kamu targetkan. Begitu juga dengan aku kemarin. Aku benar-benar komit dengan apa yang sudah aku targetkan, dan selalu menjaga konsistensi dan disiplin dalam melakukan step-step yang sudah aku uraikan di setiap goals yang sudah aku rencanakan. Jadi 2 itu ya guys, komitmen dan konsistensi. Nah, kamu bisa mencoba membuat scholarship goals versi kamu sendiri. Jadi jangan plek-plek untuk copy-paste apa yang aku bikin, karena mungkin untuk setiap kondisi dan kemampuan orang kan berbeda-beda ya. Tapi kamu bisa mengikuti cara membikinnya, cara membuat scholarship goals yang seperti ini. Everyone has their own capabilities and condition. Gunakan metode yang sama, gunakan cara yang sama, tetapi bagaimana kamu menyusun goals kamu itu kembali lagi ke kapabilitas dan kemampuan kamu. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kamu juga dapat informasi yang bermanfaat ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa follow aku di sosial media yang lainnya, karena aku juga berbagi seputar scholarship tips and study journey in London. Semoga bermanfaat. Bye-bye!